bisa ceritakan Bu perjalanan Ibu sebelum masuk Polri itu besar dan kecil di mana Bu? Oke, saya lahir besar di Pati, Jawa Tengah. Bapak saya pensiunan PNS dan ibu saya ibu rumah tangga. Ibu lahir tahun berapa? Bulan apa? Saya lahir 10 Mei 1982. Nah Bu, apa emang dari kecil itu cita-cita ingin jadi polisi atau memang ini awal yang coba-coba terus akhirnya cinta sama polisi? Dulu sih cita-citanya bukan jadi Polri ya. Dulu cita-citanya pengen jadi apa semacam tenaga kesehatan lah. Oh, pengen jadi dokter ya Bu? Iya, terus di perjalanan kan SMA saya depannya kebetulan Polres ya. Nah, sering lihat interaksi polisi, kemudian mereka juga sering Saka Bayangkara di Polres di SMA kan. SMA mana tuh Bu? SMA 2. SMA 2 Pati itu kebetulan depannya itu Polres Pati. Nah, dari situlah timbul ada minat gitu. Kebetulan didukung sama orang tua, jadi ya gayung bersambut lah istilahnya. Nah, ketika Ibu mulai minat itu ada pelatihan khusus nggak untuk menyiapkan agar daftar polisi ini lolos? Oh enggak, saya kebetulan kan waktu itu SD umur 5 tahun. Jadi begitu lulus SMA umur saya masih di bawah 17. Jadi untuk masuk Polri itu masih belum bisa, belum cukup umur. Jadi minimal berapa waktu itu? 17 tahun kan? 17 tahun. 17 tahun. Terus karena belum cukup umur, saya sempat daftar di Kowal juga. Tapi karena umurnya belum cukup, jadi disuruh balik kanan. Tidak memenuhi syarat. Terus akhirnya saya karena waktu itu terbentur biaya, jadi saya memutuskan untuk nggak kuliah. Karena untuk kakak saya kan 2 sudah kuliah semua, jadi saya pikir biaya kuliah orang tua terlalu berat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk nggak kuliah. Berarti sempat nganggur setahun tuh Bu? Saya nggak nganggur, tapi saya ikut kerja. Kerja. Jadi kerja di apotek. Karena dulu saya minat sekali bidang kesehatan gitu ya. Dan saya tertarik dengan bidang kimia waktu di SMA. Nah, terus ketika setelah kerja setahun ya Bu ya? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu baru Ibu melakukan pendaftaran. 6 bulan kemudian saya ditelepon bapak saya. Ada pendaftaran. Waktu itu Bintara tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 99 ya. Ibu lulus SMA tuh tahun berapa Bu? 99. Kemudian ada pendaftaran di tahun 2000. Nah, kemudian di tahun 2000 itu pas saya kerja, bapak saya nelfon, ini ada pendaftaran Polwan, mau ikut nggak? Gitu. Ya sudah, akhirnya saya ikut daftar, pulang saya semua surat-surat disiapin sama orang tua. Terus saya daftar dari Pati, waktu itu pengiriman Polda Jawa Tengah. Jadi saya ikut Bintara selama pendidikan waktu itu 6 bulan. Pendidikan 6 bulan. Kemudian setelah masuk jadi Polwan, saya penempatan di Satprov Mabes Polri. Kemudian penempatan itu saya bekerja kurang lebih 2,5 tahun. Berarti Ibu tahun 2000 tuh daftar lulus Bintara gitu? Iya, lulus Bintara. Nah, setelah itu kemudian tahun 2003 itu ada pendaftaran Taruni. Taruni Akpol. 2002. Sorry, kalau dekat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pendaftaran awal Taruni itu dibuka pada tahun 2002. Iya, dengan syarat waktu itu sudah 2 tahun dinas untuk Polwan dari Sumber Bintara. Nah, kebetulan waktu itu saya belum cukup juga kan, baru 1,5 tahun, jadi saya nggak ikut. Kemudian di tahun berikutnya dibuka lagi pendaftaran untuk Polwan Bintara yang memiliki prestasi. Kebetulan waktu Bintara saya peringkat 2 dari 500 siswa se-Indonesia. Kemudian saya ikut daftar dan alhamdulillah lolos. Kemudian masuk jadi Taruna Akpol angkatan
angkatan yang kedua waktu itu. Angkatan kedua dari Bintara. Enggak. Apa? Di Taruni. Oh, Taruni. Ya. Oh, sebelumnya nggak ada Bu ya? Sebelumnya kan nggak ada. Jadi Taruni pertama itu tahun 2002 masuk, kemudian masuk berikutnya tahun 2003, seterusnya sampai sekarang ada Taruni. Nah, itu waktu pendidikan di Akpol tuh berapa lama Bu? Pendidikan di Akpol saya 3,5 tahun. Nah itu pas pendidikan itu sudah posisi menikah atau belum Bu? Belum. Oh, belum. Nggak boleh dong. Oh, waktu itu masih ikatan dinas Persyaratannya Bu ya? sama, iya, ikatan dinas sama dengan persyaratannya dari SMA. Gitu. Kami tesnya pun sama dengan yang dari SMA. Jadi setelah masuk Akpol, kemudian saya diberhentikan dari Polri. Dari status bintara itu diberhentikan. Jadi kalau misalnya saya nggak lulus di Akpol itu, ya saya jadi masyarakat sipil biasa. Jadi bukan jadi anggota Polri lagi ya. Itu resiko yang harus diambil pada saat itu. Tapi Ibu pada saat itu memang pengen coba alumni karena kan melepas dinas jadi Polri itu kan ibaratnya orang pasti sayang nih kalau dilepas. Itu ada perasaan gimana Bu? Ada timbang-timbang dulu atau gimana? Ya kalau memang mau melangkah yang lebih baik ya kita harus berani ambil resiko. Ya kalaupun sudah berani mengambil resiko itu ya kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya resiko yang kita ambil itu sepadan dengan apa yang kita perjuangkan. Nah kemudian pas di Akpol Ibu saya dengar Ibu peraih bintang Adimakaya Yayasan Ibu itu gimana Bu perasaannya Bu ketika itu bisa menjadi peringkat 1 ya Bu ya? Kebetulan ya dari resiko itulah ya saya sudah mengambil resiko yang cukup besar, jadi saya juga harus berjuang sekuat mungkin gitu. Saya lakukan aja yang terbaik. Apapun di pelajaran apapun, kegiatan apapun saya berikan yang terbaik. Dan alhamdulillah dari tingkat 1, tingkat 2, bahkan tingkat 3 saya selalu di posisi yang pertama. Pada saat tingkat 1 saya meraih Wiratama Emas itu untuk peringkat pertama untuk bidang akademik, mental dan jasmani. Kemudian begitu juga pada saat kenaikan tingkat 2 ke tingkat 3 saya juga meraih Wiratama Emas juga. Kemudian di tingkat 3 begitu selesai pendidikan saya meraih 2 penghargaan. Yang pertama itu Adi Tanggap, itu peraih nilai akademik tertinggi, dan saya finalnya memperoleh Adimakaya itu. Penghargaan untuk 3 kategori, yaitu nilai akademik, kemudian nilai mental atau kepribadian, dan nilai jasmani tertinggi. Nah Bu, pada saat itu ada berapa siswa total yang satu angkatan sama Ibu tahun 2000? Ada yang lulus itu waktu itu 286 tarunan. Berarti Ibu cukup bangga juga Bu ya bisa. Ya alhamdulillah. Sempat kalau peraih makanya itu kan disematin sama presiden. Iya waktu itu SBY. Pak SBY. Nah itu perasaannya gimana ketika bertemu langsung dengan sosok presiden? Ya perasaan saya senang sekali karena waktu itu presiden juga pernah di posisi yang sama kan. Beliau juga peraih Adimakaya saya. Suatu kebanggaan buat saya bisa berhadapan langsung dengan beliau, kemudian membawa kedua orang tua saya ketemu dengan beliau, orang nomor 1 di Indonesia, tentunya suatu kebanggaan. Setelah Ibu lulus dan penempatan pertama dinas itu di mana Bu? Penempatan dinas pertama kali saya di Polres Jakarta Barat. Jadi apa nih Bu? Waktu itu di Bakop. Di Bakop selama setahun, kemudian pindah ke Reskrim di bagian PPA. Jadi kanit Bu? Iya, jadi panit idik. Iya, panit idik unit PPA kurang lebih setahun setengah atau hampir 2 tahun lah. Kemudian saya dipromosikan jadi kanit narkoba di Polsek Tanjung Duren selama kurang lebih setahun juga. Kemudian setelah itu jadi kanit Reskrim Polsek Cengkareng. Tahun berapa tuh Bu? Dari Ibu keluar berdinas pertama di sini tahun 2006 berarti Bu ya? Iya.
2007. 2007. Saya kan lulus Desember 2006. 2007 masuk Barat jadi staf Bakops, terus 2007 juga masih pindah ke unit PPA, unit PPA. Reskrim. Nah, terus kemudian 2008 di 2008. Tanjung Duren. 2009-nya di Cengkareng, Polsek Cengkareng. Nah, setelah 2009 itu ibu sekolah atau bagaimana? Enggak, waktu itu balik lagi ke Polres di Sat Narkoba. Unit Kan, Baya, unit 3. unit 3 ya? Iya, Jadi Kasubdit. Kasubnit. Iya, Kasubdit Baya. Nah, setelah jadi Kasubnit kemana? Terus setelah itu ikut PTIK. Sekolah PTIK selama 2 2000 tahun. berapa tuh? 2010. 10. Iya, 2010 ya. 2010. Nah, setelah PTIK lulus 2011. PTIK 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. November 2012 ya. Kemudian 2013 naik pangkat. Kebetulan waktu itu ada program dari Bapak Kapolri 10 besar penempatan daerah konflik. Iya. Kebetulan saya masuk 10 besar, tapi karena mungkin saya perempuan jadi saya mengabdi dulu di lembaga pendidikan di PTIK. Di PTIK. Iya, selama setahun. Jadi pengajar atau pembantu dosen, Bu? Saya waktu itu jadi cosplaynya Pak Ketua STIK, jadi Sespri ya. Jadi membantu stafnya beliau lah, membantu staf beliau. Kemudian beliau juga kebetulan mengajar di PTIK, jadi saya juga otomatis jadi asisten dosen beliau. Nah, setelah ibu jadi asisten itu kemudian pindah kemana lagi? Kemudian programnya kan setahun tuh. Setelah setahun terus ditanya mau kemana. Kemudian saya pindah ke Polda Metro. Di Roop selama 6 bulan. 2014 ya, Bu ya? 2013. Ya, 2013. Kemudian dari Roop 6 bulan, kemudian pindah ke SDM Polda Metro, jadi Pak Urmujab waktu itu. Kemudian ada panggilan seleksi untuk mengikuti seleksi ajudan istri presiden dan wakil presiden. Terus ya kami ikuti seleksi itu, alhamdulillah terpilih. Dari berapa banyak, Bu, yang ikut? Waktu itu hampir berapa ya, 16 orang mungkin. 16 orang. Kemudian kebetulan saya terpilih dan diploting di ajudan istri wakil presiden. Selama satu periode 5 tahun. Waktu 2014 sampai dengan 2019. Terus setelah 2019 sekolah tuh, Bu? Enggak, setelah lulus setelah selesai penugasan 2019 saya kembali ke SDM Mabes. Karena waktu itu status ajudan itu di bawah kendali SDM Mabes Polri. Jadi saya kembali lagi ke SDM Mabes Polri, kemudian ditugaskan di Bagasus Robincar SSDM Polri. Setelah dari Mabes baru? Dari Mabes itu kemudian ikut seleksi Sespimen. Alhamdulillah masuk, dan alhamdulillah juga masuk lagi 10 besar, dan pada saat pengumuman penempatan saya dapat lagi Polda Metro. Nah, Bu, setelah dari pengalaman Ibu yang banyak tadi, Bu, ada nggak, Bu, yang paling atau pengungkapan selama di reskrim narkoba itu yang nggak bisa Ibu lupakan, atau pengalaman Ibu yang paling menyentuh selama berdinas di Jakarta Barat? Waktu di PPA itu dulu kami pernah menangani TKW ya. TKW yang mereka seperti dieksploitasi. Itu sangat kasihan gitu. Mereka ada yang di bawah umur, kemudian mereka mencoba mengadu nasib, memperbaiki kehidupan keluarga, kemudian merantau di negeri orang, tapi di bawah dengan cara-cara yang salah, yang menyalahi aturan, tidak seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu pengungkapannya berawal dari apa, Bu? Dari informasi masyarakat.
di karena di daerah mana ya, Kalideres kalau nggak salah. Itu karena sering ada yang kabur. Oh. Iya, dari mes. penampungan itu. Oh, dari Kan dia ditampung dulu di sebuah PT gitu ya. Kemudian mereka dipekerjakan kan. Terus didik seperti pelatihan, tapi mereka dimagangkan di tempat orang dan mereka tuh nggak digaji waktu itu. Jadi saya kasihannya karena mereka dimanipulasi umurnya. Jadi yang seharusnya mereka masih bisa belajar, tapi mereka harus bekerja gitu. Kasihan sekali. Nah, terus selama di narkoba unit 3 atau unit Baya itu Bu, ada ungkapan yang menarik ya Bu di tahun Ibu? Dulu waktu di Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren. Iya, saya pernah mengungkap apa tuh, ekstasi ya. Jumlahnya cukup banyak waktu itu. Itu sampai ke pengembangannya sampai ke Makassar. Yaitu lewat kurir, dikirim lewat apa? Tiki. Itu jadi ribuan artinya ekstasi. Saya lupa jumlah persisnya, tapi waktu itu cukup banyak jumlahnya. Tapi itu akhirnya pengembangan sampai ke Makassar, Sampai ke dapat Makassar. bandara Bu. Kenapa? Dapat bandara di sana. Iya. Jadi di sana anggota ada yang nyamar gitu, jadi pegawai Tiki. Begitu diambil barangnya itu langsung ditangkap orangnya. Nah, sekarang kita berbicara keluarga Ibu boleh Bu? Boleh. Nah, Ibu menikah kapan, terus punya berapa anak sekarang? Saya menikah tahun Januari 2007. Jadi saya lulus langsung menikah. Terus alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Jadi anak saya 2. Yang satu sekarang udah umur 14 tahun. Yang nomor 2 udah 13 tahun. Jadi yang pertama udah kelas 3 SMP, kemudian yang kedua kelas 1 SMP. Sempat ada artinya kan Ibu kan dinas sebagai polisi, waktunya dikit untuk anak. Sempat anak ada keluhan dari anak karena waktunya dikit? Enggak. Saya selalu bonding sama mereka meskipun saya banyak pekerjaan di kantor, tuntutan kerja banyak, tapi saya selalu mengutamakan quality time sama mereka. Jadi intinya bonding lah dengan mereka. Jadi pada saat saya punya waktu libur, ya itu memang saya quality time dengan mereka. Saya manfaatkan sebaik betul dengan mereka. Nah, terus anak sendiri ada yang bercita-cita ingin jadi ibu Pak? Ada, anak saya yang laki-laki. Nomor 2. Iya, terinspirasi. Nah, itu sudah ada persiapan Bu kalau untuk anak mau dilatih supaya menjadi seperti ibunya? Sementara sekarang masih fokus pada nilai akademisnya dulu. Berarti memang mempersiapkannya nilai akademis dulu ya Bu? Iya, akademis. Nah, kalau suami sendiri dari anggota Polri juga Bu apa? Suami saya itu lulusan dari PPSS tahun 2001. Iya. Sekarang dinas di Humas Mabes Polri sebagai Kasubag Berita. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu.